Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan sekalian, para audiens dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna lahir maupun batin, juga kecukupan di dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hari belakangan, mungkin sudah sekitar 1 minggu lebih ya, hampir 2 minggu atau mungkin sudah 2 minggu, kita semua ini menjalankan WFH ya, work from home. Walaupun gak semuanya, tapi sebagian besar sudah menjalankan aktivitas di rumah atas himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Maka Al-Fakir di sini ingin mengajak kepada semuanya, ikhwan sekalian, para audiens yang tercinta, untuk memasang niat yang pas. Ini kita lagi di rumah nih, 2 minggu di rumah, bahkan mungkin masa ini akan diperpanjang hingga 2 minggu ke depan, hingga tanggal 19 April, atau entah sampai kapan kita tidak tahu. Mari sama-sama kita memasang niat yang pas. Apa itu niatnya? Niatnya lillahi ta'ala di rumah ini. Work from home-nya itu, aktivitas di rumah atau kerjanya di rumah itu lillahi ta'ala. Karena Rasul SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala macam perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau orang itu keluar rumah niatnya untuk Allah, insya Allah setiap langkahnya dipahala. Sebagaimana diamnya di rumah untuk Allah, insya Allah akan dapat pahala dan akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah apa yang harus dilakukan, baik ketika dia keluar maupun dia berdiam di dalam rumah. Itu kalau orang berniat untuk Allah. Maka sekarang yuk sama-sama kita pasang niat bahwa saya ini work from home ini hanya untuk Allah. Berarti bukan hanya aktivitas di rumah atau kerja dari rumah. Maksud saya di rumah ini untuk lebih beribadah kepada Allah, menggunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Para audiens yang tercinta dimanapun berada, muslimin dan muslimat semuanya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di rumah? Nah, yang kita lakukan di rumah, karena tadi niatnya pertama adalah untuk Allah, maka untuk selanjutnya isilah rumah itu dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Aktivitas seperti biasa. Mungkin kalau ada pekerjaan yang harus dilaksanakan secara online, bisa dilakukan secara online, persilahkan. Sisanya, mumpung kita di rumah, yuk kita sama-sama ajak keluarga untuk sholat berjamaah. Walaupun mungkin belum bisa 5 waktu berjamaah, karena mungkin ada aktivitas-aktivitas lain. Paling tidak harus ada rutin berjamaahnya itu kapan? Subuh, maghrib, atau syukur-syukur ya 5 waktu bisa berjamaah. Ini penting. Kenapa? Karena orang yang menjadikan rumahnya itu sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah, maka rumah itu akan terlihat dari langit. Rumah itu akan bercahaya sampai cahayanya itu menembus langit. Loh, dari mana Ustadz dalilnya? Oh, ada dalilnya. Dalilnya itu innal baita la yutlal Qur'an fayutara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahlil ardi. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innal baita la yutlal Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an atau rumah yang dijadikan untuk berzikir itu akan terlihat bagi para penghuni langit. Terlihat penghuni langit itu siapa? Ya, alamul malakut, alam malaikat. Nah,
akan terlihat oleh para penghuni langit itu seperti terlihatnya bintang-bintang bagi penghuni bumi. Bagaimana kita melihat bintang itu? Oh, bercahaya. Oh, ada satu benda yang bercahaya di sana. Mungkin kita nggak tahu itu bintang apa atau bentuknya itu seperti apa, tapi kita lihat cahayanya. Nah, begitulah Rasulullah SAW menggambarkan rumah yang dibacakan Al-Quran. Orang sholat kan pasti baca Al-Quran. Orang sholat pasti baca Al-Quran. Nah, yuk sama-sama hidupkan sholat jamaah. Ajak istri, anak di rumah. Itu adiknya, kakaknya. Yuk sholat berjamaah sama-sama. Zikir. Kemudian juga seterusnya sediakan waktu untuk membaca Al-Quran yang khusus. Kalau tadi itu sholat yang di dalamnya include membaca Al-Quran, sekarang sediakan waktu untuk membaca Al-Quran yang khusus. Mau khataman silahkan, atau mau tadabbur, tadarus ya silahkan, atau mau mencoba menghafal Al-Quran, alhamdulillah lebih bagus lagi. Nah itu, ya balik lagi ke hadis yang tadi. Innal baita la yutlal Qur'an fayutara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardi. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terlihat oleh para penghuni langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh para penghuni bumi. Al-Fakir ingat satu cerita. Ini contohnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu kan ditelan ikan ya. Nah, kira-kira kalau ditelan ikan itu siapa yang tahu letak di mana Nabi Yunus berada? Ya nggak tahu. Satu, ditelan ikan itu di laut itu banyak, jutaan. Ikan yang mana yang nelen itu kan nggak ketahuan. Yang kedua, di laut, siapa yang mau mencari ke samudra? Nggak akan ketahuan. Di dalam laut, di dalam perut ikan, kegelapan malam, itu kalian nggak akan ketemu. Tetapi ketika Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa dengan satu doa yang mungkin populer. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya. Ada di Al-Quran itu ya. Buka aja surat Al-Anbiya ayat 87. Silahkan dibuka. Hafalkan doa itu. Nah, ketika Nabi Yunus berdoa dengan doa itu, kata malaikat begini. Silakan dibuka kitabnya Imam Ibnu Katsir, namanya Qasasul Anbiya. Ketika Nabi Yunus bermunajat di satu tempat yang tidak diketahui manusia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, malaikat di langit mengatakan, ya Rabb sami'na sautan dhaif ma'ruf. Ya Allah, ini kok ada suara yang familiar. Nah, familiar itu kan diketahui. Ini suara ini ma'ruf. Ini kami sering dengar suara ini. Tapi suara ini merintih ya Allah. Sami'na sautan dhaif ma'ruf. Ya Allah, ini suara kok nggak asing ya. Ini kami sering dengar ya. Berarti malaikat kenal suara Nabi Yunus. Tapi malaikat bilang begini, fi ardin gharibah. Tapi ini GPS-nya kok nggak ketahuan ya Allah. Nah, GPS-nya, Google Maps-nya ini pindah-pindah. Ya pindah-pindah karena ikannya kan berenang di samudra. Jadi nggak ketahuan gitu. Tapi suaranya ketahuan. Suaranya ma'ruf, suaranya familiar, suaranya sudah dikenal, suaranya populer. Pertanyaannya begini. Kenapa suara itu bisa populer? Kok bisa tahu malaikat dengan suara itu? Jawabannya ada di surat As-Saffat. Jawabannya ada di surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat disebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus itu memang ahli bertasbih. Apa yang disebut ahli bertasbih? Ahli bertasbih itu memang sebelum dimakan ikan juga memang biasanya tasbih. Sebelum dimakan ikan juga biasanya berzikir. Nah, kebiasaan berzikir itu yang membuat suaranya itu dikenal. Makanya ada dua kesimpulan ya, dua hikmah. Pertama, orang yang biasa berzikir suaranya akan dikenal. Yang kedua, orang yang berzikir, tempat berzikir itu akan dikenal.
Nah, berhubung Nabi Yunus ini pindah-pindah ketika dimakan ikan, jadi kelihatannya pindah-pindah, maka disebutnya ghoribah, fi ardin ghoribah. Nah, ini keutamaannya. Maka work from home, aktivitas di rumah, kerja di rumah, luruskan niatnya. Saya bukan hanya bekerja, saya mau ibadah di rumah. Supaya apa? Rumahnya ini ma'rufun fis sama. Suara keluarga, al-aswat fil bait, suara keluarga di dalam rumah, ma'rufun fis sama. Yuk kita jadikan rumah-rumah kita bercahaya di langit. Ini kesempatannya, kapan lagi? Syukuri keadaan ini. Semua yang Allah takdirkan semuanya baik. Kita dikasih kesempatan untuk menerangi rumah kita, menjadikan rumah kita seperti bintang bagi penghuni bumi. Ini kesempatannya. Kalau 1 bulan kita di rumah dengan aktivitas yang tidak berarti, hanya menonton TV, menyiapkan DVD, sekian DVD untuk dihatamkan, ya, atau main PlayStation, hanya gitu-gitu saja, apa gunanya? Muslim yang baik adalah seorang muslim yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Muslim yang baik adalah yang selalu mengisi hari-harinya, waktunya dengan segala kegiatan yang berpositif. Jika tidak, maka dia akan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yuk pasang niat lillahi ta'ala, ya Allah, mumpung saya di rumah, saya mau memperbanyak ibadah tanpa melalaikan aktivitas yang harus saya lakukan, kewajiban-kewajiban saya. Jamaah bersama keluarga membaca Al-Quran, insya Allah rumah kita akan menjadi rumah yang terang di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rufun fis sama, ma'ruf indal malaikah. Walaupun kita terputus hubungan dengan banyak orang dalam beberapa waktu ini, tetapi justru hubungan kita dengan para penghuni langit, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin dekat. Nikmati, syukuri. Jadi ini bukan sekedar work from home, tetapi ini adalah ibadah taqarrub ilallah from home. Nanti kalau udah bebas dari keadaan ini, berarti kita taqarrub ilallah from office, from office, from market, ataupun di jalan, ataupun di sekolah, di mana-mana pun kita harus beribadah. Sekarang ibadahnya di mana? Di rumah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fakir mendoakan semuanya sehat, diberikan hikmah ilahiyah yang begitu besar dengan memahami keadaan yang terjadi sekarang. Negara kita terbebas dari segala macam bencana yang membuat kesedihan oleh banyak orang, juga umumnya di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.